Jadi di sini saya mau klarifikasi bahwasanya saya dan Danu ini tidak pernah ada hubungan spesial sekalipun. Kami tidak pacaran. Jadi buat teman-teman, saya mau memberitahu bahwasanya saya tidak pacaran dengan Danu Arianada. Emangnya kita emang gak ada apa-apa ya? Gini, misalkan si cewek nih ada masalah. Terus? Ada masalah. Ini udah dalam hubungan? Enggak, belum. Masih pendekatan tadi? Masih pendekatan. Oke. Kan si cewek ini ada masalah, entahlah masalah apa aja gitu kan. Terus tiba-tiba misalnya lu datang gitu kan. Lu datang dengan segala saran dan perhatian lu ke dia, itu juga bisa membuat si cewek itu baper gitu loh. Bisa jadi peluang lu untuk nyatain cinta gitu loh. Oh, ngerti gak. Terus diginin di ceweknya, iya kamu tuh jangan nangis ya. Diginin. Cewek tuh kalau udah diginin kayaknya bisa gue praktekin deh. Berarti cewek lagi jatuh-jatuhnya gitu ya, lagi di posisi sedih tapi nggak tahu karena apa, terus kita masuk tuh. Iya, peluang itu. Oh, bisa gitu cara. ya. Besok gue coba deh. Sama adek lu. Enggak, jangan ngomongin yang personal lah, ya. Emang kenapa? Lu belum belum taken. Oh, belum taken. Jadi ntar kalau emang udah apa? Kira-kira ini lu mau ngedeketinnya sebulan juga? Belum tahu. Lihat. Atau lu masih mau yang sama lu nyanyi? Fun, cukup. Oh, cukup. Gak usah ke situ ya. Berarti itu cara lain tadi ya? Iya, cara lain. Pacaran, baru bisa bucin-bucinan. Gue tuh tipe yang lama deh kayaknya. Putusnya karena apa biasanya? Kalau yang pernah gue... Mantan berapa dulu ya? Berapa mantan? Aduh, jangan nanya berapa, nggak boleh kayak gitu. 5 lebih? Lebih deh kayaknya. Lebih dari 5, oke. Rata-rata putusnya karena apa? Putusnya karena beda-beda. Ada yang karena diselingkuhin. Lu diselingkuhin? Iya. Atau jadi selingkuhan. Tiba-tiba jadi selingkuhan. Sakit. Terus? Karena dia terlalu baik. Tai, dia terlalu baik. Tolong ditit aja. Dia terlalu baik tuh klise banget. Dia terlalu baik. Betul. Kalau ada cewek ngomong, kamu terlalu baik buat aku. Jadi lu maunya apa? Maling gitu atau begal atau apa? Enggak cuy, enggak gitu maksudnya. Ayolah. Kami nih para cowok tuh bingung tau. Cewek ini maunya apa sih? Kita udah treat dia like a queen tapi dia... Ini maksudnya terlalu baik tuh gini loh. Itu tuh putusnya berarti karena gue tuh merasa bersalah gitu loh. Karena nggak ada feedback baik itu ke dia. Kenapa lu nggak usaha buat feedback baik ke dia coba? Itu dia. Kenapa? Gak tahu gue kenapa. Alasan gue putus apa? Apa? Gue mau memperbaiki diri dulu. Tapi habis itu gak lama pacar baru. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh kayak gitu lagi. Itu masa lalu itu. Belum bisa berpikir dewasa dan nggak ada pikiran untuk bertahan lama tuh ya udah. Kita kan masih muda gitu kan, masih mikir yang kayak gitu. Padahal gampang loh. Lu tinggal ngomong, gue bosen, udah habis cerita. Jangan kayak kamu terlalu baik buat aku. Aduh. Emang kenapa sih lu? Emang lu kalau kayak gitu? Gue pernah digituin. Gimana ceritanya? Dia bilang gini, lebih spesifik lagi. Apa? Dia ngomong gini, kamu itu right person in a wrong time. Bacot banget. Dia ngomong, kamu itu orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Aduh. Kayak lagu ini ya, kayak emang kapan sih waktu yang tepat? Bilang aja lu nggak mau sama gua terus ada cowok yang lebih lu mau gitu kan. Terus juga tantangan LDR tuh gini,
udah kita masalah di kampus, ya kan perkuliahan, ngerjain tugas, pusing kayak gini kayak gitu, terus mungkin ada masalah lain keluarga lah, apalah itu kan, terus di teman, nah terus di pacar pun juga masalah gitu kan. Jadi makin numpuk-numpuk nih. Iya kita kan jadi nggak tahu kan tempat di mana kita mau mengadu. Aduh. Sholat anjir. Astagfirullahaladzim. Harusnya ke atas. Iya kan. Cuman nggak ada ruang buat kita. Iya, gimana sih? Itu kan pengalaman ya cukup apa ya? Buruk ya untuk LDR ya. Tapi selama lu pacaran satu jurusan nih, ngerasa terbantu nggak? Ada kayak feedback yang benar-benar ke kuliah lu tuh jadi merasa termudahkan nggak gitu? Apalagi kan sama abang tingkat nih. Aduh, kok di-spill gitu Aduh, anjir. keceplosan. Ditit. Pokoknya lu pacaran sama yang sejurusan, terus gimana? Kebantu nggak? Atau malah lu yang bantu-bantu dia? Ngebantu. Kalau misalkan sharing, ini karena nggak banyak ya yang ngedit, karena yang ini tuh bayarnya editing. Jadi editor nih ceritanya. Iya. Gue pernah nggak tahu deh. Oh editor ya abangnya tuh ya? Oh iya. Iya jadi editing kan, jadi mata kuliah gue dari kemarin tuh nggak ada yang ngedit sih. Kayaknya nggak ada yang ngedit video. Ada kita. Ada. Tapi karena gue mungkin terlalu sering dengan teman-teman ya, jadi gue kalau ngerjain tugas ya sama teman-teman gue. Kalau soal kayak kuliah, kayak gue sama temen-temen gue sih lebih kayak, kalau ke dia tuh lebih kayak ke saran, kalau misalkan kayak gini bagus nggak ya? Rancangannya tuh ke dia. Oke. Diskusinya. Diskusi konsep ya. Pasti ke dia. Tapi kebantu lah intinya. Kebantu. Alhamdulillah. Kan support system. Asik, support system. Gue nggak punya support system. Iya kan, gue tau lu lagi kesepian sekarang. Sad boy. Tapi lu juga timbal balik kan, ke dianya juga bantu-bantu. Iya, pastilah. Iya kan? Pastilah. Jadi tapi ya, gini ya. Gimana? Sebenarnya mau sejurusan atau nggak sejurusan, itu sebenarnya masih bisa ngebantu kayak lu kan? Iya sih. Masih bisa dibantu kan? Iya sih. Kayak nulis naskahnya kan cewek lu juga kan? Mantan lo. Aduh, sorry. Yes. Iya kan? Dia bisa bantu cariin referensi apa yang mau gue kerjain gitu. Iya, sebenarnya kalau kita udah mikirnya hubungan itu nggak cuman seneng-seneng doang tuh sebenarnya bisa. Si kita paling tahu hubungan. Udah berapa? Lebih dari 5. Lebih dari 5 mantan. Boleh lah. Itu dia. Kalau ya ngomongin LDR intinya saling bantu itu ya. Iya. Gue nggak pernah sukses anjir di hubungan LDR. Jarang ketemu terus ya. Pas LDR-nya pas ada LDR. Iya itu. Kalau pas LDR itu bisa saling bantu atau enggak itu bisa saling bantu juga, karena waktu aku sama yang ex itu bisa saling bantu dengan dia butuh apa misalnya, selagi aku bisa tuh aku coba bantuin gitu kan. Sama pas gue tuh waktu itu ada tugas apa ya? Yang ini tugas video musik ya, video musik ya. Tugas video musik, dia bantu cariin ini referensi visualnya, cariin referensi visual. Ayang ngechat, oh enggak ada tolong ya Ayang. Enggak, ternyata SMS dari 511 Telkomsel. Dia bantuin cari referensi visualnya, terus bantuin dia tuh suka nulis, jadi naskahnya tuh dibenerin sama dia, gue buat. Cocok dong berarti. Tapi udahan. Aduh, elunya sih kayaknya mah yang bermasalah. Berat masalahnya, asli. Itu masalahnya udah, aduh nggak bisa diceritain. Tapi kalau misalkan dari pertanyaan tadi ya, LDR itu bisa bantu atau enggak, tergantung juga, iya kan? Overthinking pasti. Overthinking itu kalau dari cowok ya, kayaknya nggak terlalu deh. Ke ceweknya ini nih, cewek kayak sering banget overthinking. Enggak, gue sama orang dulu, itu overthinking parah, itu yang 1 menit nggak gue balas aja marah-marah. Iya, oh iya ya. Iya kan, lu bayangin aja nih di sini, gue nggak ada motor kan. Iya. Dan kemana-mana gue sama lu, iya kan. Masa dia harusnya berterima kasih kan ke lu. Iya betul, ya harusnya kan? Berterima kasih. Dia marah-marahnya tuh sudah mengantarkan menjadi ojek, menjaga. Tolong ya. Tapi malah dia marah ya. Itu dia. Padahal kamu tuh gimana sih yang jalan sama cowok? Emang nggak bisa apa jalan kaki kayak gitu?
Ya Allah, Kan dia nggak jahat. tahu capek gitu kan jalan kaki tiap hari. Itu. Padahal udah ada nih Danu, ojek gratis gitu kan. Aduh jangan gitu apa, gue kasihin dia sama lu, maaf ya. Maafin. Tapi nggak apa-apa, karena gua nganggapnya lu teman, jadi gua fine aja untuk Iya. itu kan. Lagian lu juga bantu-bantu gua kan, Emang iya? dalam hal lain. Hal apa? Jangan kayak gitu, nanti orang salah persepsi lagi nih. Kita Iya, tadi di bener. awal udah klarifikasi kalau kita nggak ada apa-apa kan. Oh iya. Tapi dah, bisa nggak bucin kalau LDR? Atau nggak kalau misalnya Bisa, menurut lo bucin gimana? bisa banget. Temen gua LDR itu setiap malam, ini HP nih, kan sambil tidur gini ya. Ini HP gini. Kebayang nggak? Itu Sumpah, jangan kan LDR anjir. Gue yang satu kota, satu di sini. iya. Padang Panjang. Ada yang kayak gitu kan? Apalagi yang LDR. Gue Lu kayak gitu ya? iya. Iya. Sumpah, tapi itu tuh emang berasa cuy. Enggak, itu kayak quality time parah. Iya, tapi ini lumayan alay. Mungkin lu ngobrolnya biasa gitu ya. Dia gini. Dia kan sambil tidur gitu kan. Dan ceweknya di bukit. Ya LDR lah, kita anggap LDR lah ya. Gue tau. Gak bisa makin bisa langsung ketahuan. Cewek di bukit tuh. Dia gue cowok. Cewek. Apa batuk kan lu ngomongin. Minum boy. Pokoknya dia setiap malam itu video call. Ya orang ngomongnya sekarang sleep call itu. Iya. Ngomong HP-nya di sini miring, dia sambil tidur miring ya kan. Kan bisa kan ya, sleep call gitu biasanya kayak kamu gini, kamu udah makan, kamu gini atau apalah gitu Iya, ceritanya. oke. Dia enggak Gini. ngomongnya tuh kayak dimanja-manjain gitu kayak Ayang gitu-gitu ya. iya kamu jangan gitu. Apa ya, Kamu kayak jangan suaranya tuh dibuat kayak Kayak bayi, kecil. anak Iya. kecil. Ya Allah, gue di sebelahnya nih yang jomblo nih kayak tolonglah gitu. Astagfirullah. Iya gue tahu lu pacaran ya kan, bucin nih. Tapi ya kalau lagi berdua nggak apa-apa deh, terserah. Ini di sebelah lagi ada temen lu nih yang dengerin nih. Oh ya dia ngomong ini, dia ngomong ya Allah kayak Tapi kayak gue tau ya temen gitu. iya tahu kan Dan siapa? setiap ketemu juga kayak gitu. Iya kan? Bibi cium bib. Bibi cium bib. Ini. Allah. Astagfirullah. Ciumannya tuh LDR gitu kan? Gitu. Sembunyi. Itu Atau gara-gara nggak ngasih tahu kita kan? Kayak Iya. gini. No, lihat no. lihat. Bibi. Iya, malah dipamer-pamerin gitu. Itu di kontrakan gue ya. Dia kan waktu itu numpang gitu lah karena kami pulang jam 2 malam gitu ya. Jadi numpang ke kontrakan gue tidur. Ya Allah kayak gitu. Gimana kawan satu kontrakan dia yang setiap hari dengerin Bibi. Bahkan Van, itu pas kita lagi ada kemah waktu itu. Oke, mah. Pas lagi kemah, itu kan rame ya. Iya. Kita kayak teri gitu kan, ikut teri gitu kan. Kan rame kayak gitu juga ngomongnya. Dia tetap sleep call. Tetap sleep call ya Allah. Astaga. Tuh, Bucin. itu parah bucin. sih. Itu parah. Tuh. Tapi sampai kayak rapat-rapat pun emang kayak doinya ikut. Iya. Iya kan? Dan ya sebenarnya hak dia sih mau kayak gitu ya. Cuman tahu kondisi lah, keadaan ini lagi sama gua atau Tapi sama itu emang siapa. jadi salah satu gaya ini nggak sih, gaya pacaran anak kampus kita ya? Salah satunya ada yang kayak gitu tuh, gaya pacaran. Yang bucin parah ya Ada kan? juga temen gua yang lain lagi gaya pacarannya. Dia nggak bucin. Dia di kampus tuh menjaga jarak gitu. Dia kayak backstreet gitu. Jadi di kampus dia kayak orang nggak kenal. Nih ketemu sama cowoknya kan, papasan nih. Oke. Kayak biasa aja gitu. Padahal pacaran. Iya, no. Nah, Gue nggak mau ngerespon nama ini. lu tahu kan orangnya? Tahu kan? Tahu banget gue orangnya. Dia ketemu di kampus kayak orang nggak kenal, kayak lu gua gitu. Iya. Padahal pacaran. Nah, tapi yang pacaran kayak gitu gue salut sih. Dia bisa ngebatasin atau tahu kondisi. Enggak, itu sakit hati anjir sebenarnya. Itu merasa dekat tapi jauh sebenarnya. Oh. Itu tuh Oh, keterpaksaan. lu ngerasain gitu juga? Enggak sih, tapi kalau yang gue yang gue lihat sih kayak gitu. Maksudnya lu bayangin aja, dia dekat tapi dia terasa jauh gitu loh. Itu sakit, itu keterpaksaan, Enggak sih. boy. Kalau gue dari pihak cowoknya, menurut gue berarti
dia cowoknya bisa tahu ini lingkungan kampus bukan tempat untuk kita mesra-mesraan gitu. Jadi ya udah gitu kan. Kita di kampus ya lu gua aja gitu. Lu gua. Nggak baik. Tapi pas di luar kan toh makan bareng. Iya sih. Jalan bareng. Tapi ada juga tuh nggak asik yang kayak gitu pacarannya. Gak asik ya? Nggak asik gak pacarannya. Kayak ada pengalaman pribadi gitu ya? Nggak ada sih kayaknya. Gimana gaya lain gimana yang lu lihat Kalau selama yang kita di gue kampus? lihat ada, ini kayak junior gue lah. Junior gue junior lo juga gak sih? Iya. Dia ini pacarannya kemana-mana berdua. Perangko banget. Dan kebetulan dia mungkin dia kayak satu kelas lah. Satu kelas pacaran. Iya, satu kelas pacaran, duduknya kalau di kelas berdua, kalau nempel gitu. Iya, kalau kemana-mana berdua. Tapi ya, yang gue salut dari mereka berdua tuh kalau misalkan di kelas dia aktif. Soalnya gue pernah waktu itu kan gue ngulang dan dia berdua sekelas sama dia kebetulan. Nah itu cewek-ceweknya ini emang aktif kayak nanya, terus kayak kalau nggak ngerti tuh, Bu nih kalau misalnya kayak gini gimana kayak gitu. Oh, dalam perkuliahan dia juga bagus gitu ya. Iya. Itu sih yang bagus tuh. Malah menurut lo itu yang bagus. Iya. Beneran emang jadi support system gitu loh. Oh, berarti ceritanya nih sekarang lu lagi ngasih kode kalau lu maunya kayak gitu ya. Nggak bisa juga karena kan ya Mas. Oh, gitu. Tapi lu pengennya gitu ya? Kemana-mana berdua kayak perangko gitu. Gitu pengennya? Enggak sih. Gue soalnya anaknya tuh ini physical touch. Jadi physical touch. Si paling love language. Kita langsung harus ngelompat ke friendzone. Gimana kita bridgingnya nih? Itu tadi udah dari itu bridgingnya gue ini dulu minjem. Boleh. Itu tadi kan udah yang bucin-bucinnya ya, udah yang kayak perangko gitu. Ada lagi kisah yang emang dia nih dekat. Tapi tau gak sih, orang yang nganggep kita itu pacaran, itu tuh ada juga rumor yang katanya tuh kita tuh emang di friendzone. Kita berdua? Iya, kita berdua. Padahal enggak kan? Enggak, gue ngerasa enggak. Coba gue tanya sekarang jujur ya, ini di depan semua penonton ya. Vanessa sebenarnya ada rasa gak sih sama gue? Enggak kan? Enggak bisa. Gue juga enggak kan? sama sekali. Enggak akan. Jadi buat orang yang bilang kita friendzone atau kayak apa? HTS gitu ya, enggak ya? Enggak deh. Cuman sekarang banyak lagi yang kayak gitu. Temen kita ada tau, yang hobinya tuh HTS gitu. Jadi dia bisa kemana aja tuh. Ini tuh enggak sih? Jangan, bukan dia. Dia emang hobi misalnya dia deketin satu cewek A gitu kan. Coba namain A nih siapa? Oke. Dia deket sama cewek A, tapi dia nggak mau bener-bener pacaran nih sama si A. Karena dia juga punya cewek B dan C tadi yang deket. Aduh. Jadi misalnya nih, cewek A nih khusus buat ke Bukit Tinggi gitu. Oh, sekarang bukan friendzone lagi tahu. Jadi ada orang dia pacaran misalnya di Padang Panjang ada, di Bukit ada, di Solo ada. Jadi kalau misalnya dia ke sana, kalau itu udah fuckboy. Itu fuckboy. Beda. Itu beda. Itu fuckboy ex playboy gitu kan. Kalau ini dia emang menjaga diri dia untuk gak nyatain, tapi dia selalu support, selalu pengertian, perhatian, tapi nggak ke satu cewek. Jadi sama cewek ini dia bisa sering ke bukit gitu kan, sama cewek ini ke Paskul terus gitu kan, pasar kuliner. Oh, pasar kuliner, oke. Kalau disingkat-singkat gitu sih namanya? Sama cewek, kan emang Paskul di sini. Iya banget sih. Sama cewek yang satu lagi buat nonton ke Padang. Ada tuh yang kayak gitu. Kalau misalnya lu jadi cowok, posisinya lu jadi cowok ngeliat temen cowok lu kayak gitu gimana? Gue udah selalu omongin kan, emang temen gue sih, gue udah selalu omongin kayak gitu kan. Kita ngomong jorok. Gak, bukan, maksudnya kita sensor. Kalau lu udah yakin sama satu cewek, lu suka sama dia, udah fokus aja ke dia gitu. Okay. Karena kalau lu masih sana kemari gitu kan, yang ada kan ceweknya yang sakit hati. Gue udah ngomong kasar juga ke dia kayak, lu sadar muka lu gitu. Sadar muka lu tuh. Muka lu ke bawah apa? Nggak seberapa. Iya, di bawah rata-rata gitu. Muka lu tuh nggak seberapa. Gue udah coba ngasih saran itu berulang-ulang, tapi kayak
itu masuk kanan keluar kiri gitu. Iya kan. Tapi kalau gue kesel sih kalau kayak gitu. Gue sebagai perempuan ya. Nggak bisa anjir ngeliat yang kayak gitu. Jahat. Sebagai perempuan nih, sebagai perempuan ya. Jahat kalian lu laki-laki. udah bawa gender kan? Oke. Sebagai perempuan, cowok kayak apa sih yang buat lu tertarik gitu kalau di kampus? Kalau di kampus. Iya, cowok kayak apa? Yang bisa kayak keren nih gitu. Gue tuh suka sama orang yang ada value-nya. Ayai, value. Setuju. Gimana tuh? Gak tau, gue tuh suka tipe cowok yang dia tuh emang ada something di dia gitu loh. Emang ada bakat. Dia cerdas gitu. Apalagi kalau dia tuh bisa ngasih solusi, dia tuh bisa memecahkan solusi dan analisisnya bagus. Ini bacot-bacot cewek yang sok-sok naif, nggak perlu cowok ganteng nih. Kalau ganteng, harus ganteng dong, harus ganteng dong. Iya, walaupun cowok gue ganteng sekarang, menurut gue. Iya. Emang gini ya, kalau tampang sih emang harus yang manly sih ya. Manly, oke. Manly, tapi dia tuh seenggaknya bersih lah anjir. Bersih. Atau nggak pas KKM lah anjir, standar rata-rata. Soalnya gue sering nanya ke cewek soal ini ya, pasti jawaban pertama itu, aku tuh maunya yang sefrekuensi, aku tuh maunya yang dia tuh berwibawa, tai kucing. Padahal pertama dilihat kan, ganteng nih. Gitu kan, pertama dilihat. Harusnya iya dong. Itu kayak temen cewek-cewek lu aja, di gue nggak sih, biasa aja. Gue ketemu cowok ganteng, gue cuma bilang, iya dia ganteng. Tapi ya, kalau misalnya ada yang deketin nih, 2 cowok deketin, nih, pasti yang ganteng duluan dong yang direspon. Iya. Ngaku juga nih orang. Iya kan? Iya nggak ya? Iya kan? Nggak bisa jawab gue kayak di sini. Ya walaupun gue setuju juga sih sama soal value tadi ya. Iya. Kalau gue sebagai cowok lagi ya. Ya oke. Kan tadi kata lu pengennya cowok yang punya value gitu. Gue sebagai cowok pun mikir ya ganteng dan badan bagus atau tinggi dan lain-lain itu kan pemberian yang di atas kan. Betul gak? Betul. Enggak, tapi emang lu milih-milih anjir. Gue sok bijak nih. Tapi emang lu milih-milih yang cantik. Enggak. Ini untuk tentang ke cowok tadi. Jadi kan kita sebagai cowok kan dikasih ya tampang yang macam-macam lah. Misalnya ada ganteng, tinggi dan lain-lain. Tapi itu kan dikasih yang di atas toh. Iya. Bukan kita yang menciptakan itu sebagai nilai jual kita. Itu poinnya. Iya, gue dapat itu poinnya. Tapi tetap aja kan, tetap nyari yang cantik. Ada cantiknya. Kalau gue sebagai cowok mencari cewek. Tapi tuh nggak sih, ada temen gue yang emang dia tuh ngeliat cewek atau cowok dari hal-hal yang nggak orang lihat. Apa tuh? Kaki ya harus dong. Gue gitu. Kaki harus. Gue kayak gitu. Kenapa kalau kaki harus? Gue malah kalau ngelihat gue ya, kriteria gue ya. Misalnya nyari cewek deh. Udah kelihatan nih kan. Ketawa-ketawa ini belakang. Bisa gini kan. Cantik gitu ya. Relate soalnya, relate. Relate ya. Bisa cantik gitu kan. Udah stop di situ dulu. Terus lihat ke bawah kan, ya kan. Misalnya kelihatan dikit nih kaki gitu kan. Bersih, bisa nih, gitu langsung. Dia harus putih? Enggak, cuma bersih. Jadi yang gue yakini nggak ada koreng-koreng gitu ya? Iya, yang gue yakini muncrat lagi bang. Yang gue yakini kalau kakinya udah bersih, gue yakin semuanya bersih. Jadi jadi aduh jangan ini dong, jangan porno dong. Gue gak ke situ lah, arahnya gak ke situ loh. Arahnya gak ke situ, maksudnya tangannya semuanya bersih gitu kan. Dilihat dari kakinya, kalau gue nggak naif, memang muka dulu cantik, terus kaki bersih, udah baru pengen kenalan. Oke. Gitu doang gue kriterianya. Nanti kalau udah kenalan, ternyata ngobrolnya asik, terus saling tertarik, saling pengen tahu satu sama lain, baru lanjut. Tapi ada loh yang dia udah kriteria itu udah dia dapet kan. Kadang nih yang udah cakep gitu-gitu terus kayak omongnya nggak masuk. Ada, gue pernah ketemu yang kayak gitu. Agak bodoh-bodoh gitu. Kasar banget. Agak pau-pau gitu. Kasar banget, nggak boleh gitu dong. Iya. Maksudnya bukan bodoh, maksudnya. Itu kata temen, itu bahasa temen gue soalnya. Pas ngomong, lu ke dia tuh nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya. Jangan bilang bodoh gitu lah. Jangan sok cantik Vanessa. Aduh. Kayak emang gue cantik nggak sih? Kata mamanya cantik kok. Kata mamanya siapa? AA. Kata mamanya AA, lu cantik. Iya. Kata gue juga sih. Stop. Nanti ada salah persepsi lagi.
Tapi gue pernah. Tapi baru dia memuji gue anjir. Tapi gue pernah. Apa? Deketin cewek cantik terus bersih gitu kan. Pas cetan freak gitu. Kayak nggak nyambung. F-R-I-E-K. Pas ngobrol cetan nggak nyambung. Udah stop aja gue tuh. Gue ghosting. Enggak. Kita nanya-nanya nggak sih ke netizen? Kira-kira kalau cinlok tuh gimana sih? Berguna nggak sih? Boleh. Iya. Buat netizen, sobat kampus. Sobat kampus. Sobat kampus, apa pacaran satu kampus atau satu prodi? Satu prodi. Enggak, cinlok. Iya. Kan cinlok satu prodi. Atau di luar juga nggak apa-apa. Cinlok satu kampus itu apa pengaruhnya tuh banyak baiknya apa banyak buruknya? Iya. Betul nggak mas pertanyaannya? Banyak mudaratnya atau mufakatnya? Mufakat apa ya? Mufakat itu musyawarah aja. Salah ya? Banyak mudaratnya atau apa sih antonimnya mudarat? Baik dah. Ya udah nggak ada yang tahu. Iya lo. Manfaatnya ya. Buat sobat kampus bisa di komen. Iya. Selama kalian kuliah, selama pacaran di kampus itu. Tapi rata-rata orang yang cinlok ya. Iya. Biasanya lebih jelek daripada pacarnya sebelumnya. Maksudnya? Lebih jelek. Lebih jelek apanya nih? Tampang ya? Kok bisa gitu? Iya, itulah. Iya kan? Kan setuju kan? Lebih jelek coy. Kalau orang cinlok lebih jelek dari pacar sebelumnya. Apa sih maksudnya gimana sih? Misalkan nih cinlok di KKN. Oh, ya kan? itu kan beda. Selingkuh itu bukan cinlok, selingkuh. Tapi ini cinlok juga. Iya, cinlok yang mengakibatkan selingkuh kan. Iya, ini cinlok untuk bagi yang orang udah punya hubungan maksud gue. Iya. Kalau itu gue setuju. Kalau biasanya udah pacaran nih biasanya yang selingkuh selalu selingkuhannya tuh downgrade. Iya, bener aja. Selalu tuh. Karena gue pernah denger nih kalimat emang kalau orang yang selingkuh itu bukan nyari yang lebih baik, tapi nyari apa? Tau nggak? Apa? Nyari yang beda aja. Oh iya. Nyari yang beda aja. Terserah bedanya apa gitu. Gue kira nyari nyamannya. Enggak, nyari yang beda aja. Yang jelas dia beda sama cewek gue yang sekarang. Udah. Padahal kalaupun beda, memang beda dia jelek dan dia jelek dan ganteng misalkan ya, dia ganteng dan jelek itu kan memang udah beda gitu loh. Masa kenapa yang jelek harusnya kan bedanya tuh yang lebih ganteng, iya kan? Tapi itu pula yang kejadian sehari-hari kan, kalau ada orang selingkuh. Ini deh, kayak di film Selesai, nonton nggak? Selesai. Pemerannya kan Gading ya? Gading, istrinya Ariel Tatum. Menurut gue Ariel Tatum tuh di atasnya Anya ya. Iya, buat yang kawan-kawan di sini setuju ya? Ariel Tatum di atas Anya. Setuju ya? Lebih bervalue gitu ya. Ya kan? Nah, tapi dibuat di dalam cerita itu, di dalam film itu selingkuhannya kan Anya. Iya. Sedangkan menurut gue tuh Ariel Tatum tuh udah perfect banget nih. Sebagai seorang istri gitu, dibuat di situ dia juga baik banget. Pokoknya istri idaman lah pokoknya. Iya, tapi kadang-kadang juga karena kenyamanan juga. Yang digantung tuh kadang emang gak perhatian. Yang ganteng kadang nggak perhatian. Jangan gitu dong. Jangan menjustifikasi. Jangan mengeneralisasi gitu. Ya karena dia udah tahu ganteng, cewek-cewek suka, jadi kayak ya udah. Oh, maksud lu orang yang sadar diri dia ganteng dia nggak peduli lagi gitu? Ih, gue nggak gitu. Gue kan ganteng. Emang dia ganteng? Coba lu jawab deh. Enggak. Gue nggak ganteng. Komen di bawah gue ganteng apa enggak gitu. Boleh nggak? Paling jawabnya jelek semua sih, nggak usah. Pokoknya gitu ya. Tapi ya Pan. Apa? Kalau soal selingkuh tadi ya, masih soal selingkuh tadi. Gue dicerita sedikit ya sebelum kita tutup nih. Ada cerita yang menurut gue cukup ironi sih. Aduh, apa nih? Gue deg-degan nih kalau misalkan lu ngomongin soal temen lu anjir. Dia itu udah pacaran bertahun-tahun nih sama cowoknya. Gue nggak tahu kondisi dia gimana di hubungan ya. Tapi karena waktu yang hanya sebulan. Oke. Aduh, gue kalau nyebutin kayaknya orang-orang langsung tahu deh. Gimana ya? Ceritain nggak ya? Ceritain. Cuman kan gue nggak sebut nama ya. Yang jelas intinya dia udah pacaran bertahun-tahun. Gue nggak sebutin tahunnya berapa tahun biar nggak spesifik. Terus kita KKN. Aduh,
soal cinta KKN ini kita bahas di episode selanjutnya apa sekarang ya? Tapi ini tipis aja ya, tipis. Satu cerita aja. Jadi untuk nanti satu cerita aja dulu. Dia ya udah kita KKN sebulan tuh barengan kan. Emang sih KKN itu kan simulasi berumah tangga. kata orang ya? Kata orang gitu ya. Gara-gara sebulan itu yang bertahun-tahun ini selesai loh. Yang bertahun-tahun, bayangin. Gue nggak tahu ya kondisi dia di hubungan itu kayak apa sama cowoknya yang bertahun-tahun ini. Intinya gara-gara sebulan yang bertahun-tahun ini selesai. Berarti kan emang dalam hubungan itu yang penting selalu ada, gitu nggak sih? Iya, bener sih. Tapi kan selalu ada tuh nggak harus fisik. Nggak harus fisik. Selalu apa tuh bahasanya yang bagus? Selalu mungkin ceweknya bosen kali. Bosen ya? Iya. Terus dapat perhatian terus nih selama sebulan sama temen satu KKN gitu ya? Itu tergantung orang kalau menurut gue mah. Tergantung cewek atau cowoknya lagi, dia memang mau membuka hati atau menutup hati. Asik, sok bijak. Harus dikasih kopi atau hati? Boleh. Oke, itulah ya sedikit cerita tentang cinta-cintaan KKN di KKN. Soalnya kalau kita bahas tentang KKN kayak banyak cerita ya. Iya. Ini untuk episode selanjutnya jadi. Atau teman-teman yang udah KKN, penonton YouTube kita, sobat-sobat kampus kita yang udah KKN bisa ceritain kisah-kisahnya di komen. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oh iya, kita mungkin buat sesi baca komen gitu ya kali ya selanjutnya ya. Iya, benar. Bisa. Oke, karena kita udah mulai maghrib nih. Iya. Jadi sebelum kita tutup, gue mau nanya satu hal sama lo. Apa? Van. Apa? Deg-degan. Cinta itu berdua kan? Iya. Salah. Cinta itu bersatu. Oke. Jangan lupa komen di bawah ya buat sobat kampus. Komen apa sih? Komen ini. Oh, kita bakal pengen ada bintang tamu. Biar kita aja ngobrol-ngobrol karena bosan dong berdua sama Vanessa mulu. Nanti bisa dari Prodi TV atau prodi-prodi sebelah ya, atau dosen atau alumni terserah lah. Nanti dari tim kreatif kita nyariin siapa yang bisa diundang, apa yang mau kita bahas lagi. Betul. Teman-teman boleh komen apa yang mau dibahas atau siapa yang mau diundang. Benar. Dan jangan lupa komen juga soal cerita KKN. Cerita KKN masing-masing atau pengalaman-pengalaman. Kalau nggak mau nyatain itu pengalaman pribadi bisa bilang temen gua bisa. Bisa pakai temen gua. Oke, sampai situ aja jadi kita caps dulu. Gimana sih nutupnya? Yang asik. Nggak tahu sih. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya padang panjang. Bingung. Vanessa bingung dan lu juga bingung. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.